Eh, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada malam hari ini, sebagaimana tema yang disampaikan tentang ketekunan dalam merintis usaha, saya coba menambahkan judul renungan sebagaimana terpampang pada layar, yaitu ketekunan yang perlu kita miliki dalam merintis usaha dalam konteks dunia digital. Nah, Bapak Ibu terkasihi, kalau kita coba mencermati konteks di mana kita hidup saat ini, di mana pada hari ini kembali pecah rekor begitu ya untuk konteks Indonesia, jumlah positif mencapai angka 5.800-an. Tentu ini menandakan bahwa pandemi di tanah air tampaknya masih cukup panjang, masih banyak hal yang perlu kita hadapi bersama-sama sebagai sebuah bangsa. Dan di tengah-tengah pandemi seperti itu, bukan tidak mungkin beberapa orang mengatakan bahwa aduh susah ya, banyak hal jadi susah sekarang ini. Mengembangkan usaha jadi susah, penghasilan dari yang semula katakanlah stabil atau bahkan ada peningkatan gaji tahunan, tahun ini barangkali tidak mengalami kenaikan gaji, bahkan bukan tidak mungkin malah mengalami pengurangan gaji. Sehingga ada yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia adalah krisis. Terlebih pemerintah secara resmi, walaupun kita sudah menduga-duga sebelumnya, mengatakan bahwa Indonesia positif memasuki resesi. Sekalipun kabar yang menggembirakan adalah jikalau dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal kedua dengan kuartal ketiga, sesungguhnya sekalipun negatif tapi sudah menunjukkan perbaikan ya, dari minus 5% sekian menjadi minus 3% sekian, berarti bertumbuh 2%. Nah, bagaimana kita melihat dan memaknai konteks pandemi yang oleh sebagian orang disebut sebagai krisis? Nah, saya coba mengangkat sebuah filosofi yang diambil dari Chinese character. Chinese character untuk krisis adalah Weiji. Dan kalau dicermati tulisannya, ternyata di sana merupakan kombinasi dari dua karakter. Bahwa krisis atau Weiji itu adalah di satu sisi ancaman, threat, tapi di sisi lain ada opportunity, ada kesempatan. Nah, bukankah ini menjadi menarik untuk kita cermati lebih lanjut bahwa oke, kita saat ini sedang dalam kondisi pandemi, banyak hal susah, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga, membangun usaha dari bawah pun juga ini bukan hal yang mudah, ada banyak ancaman, ada banyak tantangan di sana sini. Belum lagi kota di mana kita tinggal barangkali berubah jadi zona merah atau mungkin sudah membaik menjadi zona orange, zona kuning. Nah, ada banyak tantangan di sana sini, ada ancaman yang muncul. Tetapi kalau kita cermati bahwa sebenarnya apa yang diungkapkan karakter H ini benar adanya, bahwa di balik sebuah krisis betul ada tantangan, ada ancaman, tapi tersedia juga peluang, tersedia juga kesempatan-kesempatan yang bisa kita manfaatkan, ya. Nah, terkait dengan kesempatan itu, kalau saya boleh mengatakan bahwa pandemi ini sesungguhnya mengandung kesempatan bagi gereja. Secara khusus karena kita ada dalam Gereja Kristen Indonesia, untuk apa? Untuk mengupayakan misi damai sejahtera dalam dimensi yang fisik atau material. Mengapa ini penting disampaikan? Sebab dalam visi dari Sinode GKI, ya, ini visi dari Sinode GKI, dikatakan Gereja Kristen Indonesia menjadi mitra Allah, menjadi rekan sekerja Allah yang melaksanakan karya keselamatan dengan mewujudkan keadilan dan damai sejahtera di dunia. Jadi visi Gereja Kristen Indonesia sebagai satu sinode berkaitan erat dengan GKI sebagai mitra Allah itu berusaha untuk mewujudkan keadilan tapi juga mewujudkan damai sejahtera di dunia. Tentu dalam konteks ini kita bicara soal Indonesia, ya, tapi situasi yang tidak mudah terkait dengan pandemi COVID-19. Saya ingin mengajak kita untuk mengeksplorasi lebih lanjut apa hubungannya damai sejahtera ini dengan percakapan kita tentang usaha, begitu ya.
Saya katakan pada bagian ini bahwa ini kesempatan gereja untuk mengupayakan misi damai sejahtera Allah dalam dimensi fisik material. Nah, apa hubungannya? Nah, mari saya ajak kita melihat yang berikut ini. Nah, Bapak Ibu tentu bukan hal yang asing. Kalau kita bicara soal damai sejahtera, kita diperkenalkan dengan dua kata dalam Alkitab, yaitu shalom dalam bahasa Ibrani dan juga eirene dalam bahasa Yunani. Yang keduanya sama-sama diterjemahkan dengan bisa damai sejahtera, bisa selamat, bisa keselamatan. Itu adalah arti-arti harfiah dari shalom maupun eirene. Nah, ketika kata shalom dan eirene ini dicermati dalam berbagai teks Alkitab, maka disimpulkan ada 4 dimensi dari damai sejahtera, dari shalom atau eirene itu. Apa saja 4 dimensi itu? Yang pertama adalah bahwa shalom atau eirene, atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai damai sejahtera, selamat, atau keselamatan, punya dimensi spiritual. Bahwa kita mengalami damai sejahtera ketika kita menjadikan Allah Tritunggal sebagai pusat kehidupan kita. Sebab keselamatan itu bukankah kita terima lewat iman yang kita nyatakan kepada karya keselamatan yang Allah Tritunggal nyatakan dalam peristiwa Yesus Kristus sebagai contoh. Ya, jadi dimensi pertama damai sejahtera ini bukan hal yang asing buat kita, adalah dimensi spiritual. Bagaimana hidup kita berpusat kepada Allah Tritunggal. Nah, iman kepada Allah Tritunggal itu lantas menolong kita untuk berkenalan dengan damai sejahtera dimensi yang kedua. Itu apa? Dimensi moral. Bahwa iman kepada Allah Tritunggal itu membuat saya mengerti, oh yang Tuhan mau itu adalah berbelas kasih. Oh yang Tuhan mau itu adalah berbuat adil. Oh yang Tuhan mau itu adalah menolong sesama, mengasihi musuh bahkan, dan sebagainya. Nah, itu berarti bahwa shalom, eirene pun juga mencakup aspek apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan disitulah damai sejahtera terjadi ketika kita bisa mengerjakan apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dimensi yang ketiga, bagaimana iman kepada Allah itu yang juga kemudian membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang seharusnya kita kerjakan, lantas menolong kita untuk juga memiliki damai sejahtera dalam dimensi relasional. Dengan sesama kita berdamai. Dengan musuh kita mengampuni dia. Bahkan dimensi relasional dalam teologi biblis tidak hanya melulu kepada sesama manusia, tetapi juga kepada segenap ciptaan Tuhan yang lain. Kita pun juga harus menghadirkan shalom itu. Itu sebabnya dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15, amanat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid sebelum ia naik ke sorga adalah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bukankah itu bicara soal shalom dalam dimensi relasional dengan segenap ciptaan Tuhan? Itu dimensi ketiga dari shalom atau eirene. Dan yang keempat adalah bahwa ternyata shalom atau eirene itu terkait juga dengan dimensi fisik atau material. Sebagai contoh, ketika Yusuf, anak Yakub, yang sudah menjadi katakanlah tangan kanan Firaun di Mesir, lalu ketika Yusuf ini menyambut ya saudara-saudaranya yang datang ke Mesir untuk membeli gandum, dia bertanya kepada saudara-saudaranya, selamatkah ayahmu yang tua itu? Nah, kata selamat yang dipakai dalam teks kejadian tersebut menggunakan kata shalom. Baik-baik sajakah ayahmu yang tua itu? Sehatkah ayahmu yang tua itu? Ya, dalam terjemahan lain kita bisa mengatakan itu. Sebab kata selamatkah ini menggunakan kata shalom, dan yang ditanya adalah kabarnya si Yakub, ayah Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Itu berarti bahwa shalom ternyata punya dimensi fisik, dimensi kesehatan, tetapi juga punya kaitan dengan dimensi material, ya. Dan kalau kita mencermati, Pak Adi, maaf, ada suara musik dari laptop Pak Adi, jadi bisa tolong dimatikan supaya kita lebih fokus. Oke, baik. Terima kasih Pak Darwin. Ya, kalau kita perhatikan pelayanan dari Yesus dalam kisah-kisah Injil, maka
kita melihat bahwa dimensi damai sejahtera yang keempat, fisik atau material ini juga dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sebagai contoh, ketika Yesus berjumpa dengan orang banyak yang terus mengikuti Yesus dari waktu ke waktu, lalu mereka tiba pada malam hari, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid? Kamu harus memberi mereka makan. Bukankah itu berarti misi yang dikerjakan oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus juga memberikan perhatian kepada aspek material? Bagaimana orang banyak yang rindu dan haus akan kebenaran itu perlu diberi makan. Orang-orang sakit disembuhkan. Bukankah itu berarti bicara soal dimensi damai sejahtera dalam aspek fisik atau kesehatan? Nah, dengan begitu, maka kita menjadi paham bahwa shalom atau irene, damai sejahtera yang Allah ajarkan, yang Allah teladankan, yang Allah tunjukkan kepada kita, mencakup keseluruhan aspek kehidupan kita, termasuk dimensi fisik material. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk coba memaknai keberadaan kita sebagai para pelapak dari gerai kreasi insani, ataupun juga mungkin Bapak Ibu yang belum masuk sebagai pelapak di gerai kreasi insani, yang sedang mengembangkan usaha atau yang sudah sempat memiliki usaha namun belum mengenal keberadaan gerai kreasi insani, maka sesungguhnya kehadiran gerai kreasi insani ini menjadi semacam oase di tengah padang gurun pandemi. Dan sekaligus ya, kalau saya sempat ngobrol dengan beberapa rekan dari GKI Care Center Kasus Bandung, ini sebenarnya sudah lama dipikirkan, sudah lama dimimpi-mimpikan oleh GKI Care Center Kasus Bandung, agar kiranya gereja punya semacam wadah untuk menjembatani kegiatan usaha yang pada gilirannya dapat menopang keberadaan gereja, ya, mendukung juga katakanlah kehidupan gereja, pelayanan gereja. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, persoalannya adalah geraiGKI.com ini merupakan online marketplace yang berbasis website. Nah, di mana dunia digital, website termasuk dunia digital, mungkin juga Instagram, hal yang termasuk juga dunia digital, bukan tidak mungkin merupakan dunia baru bagi sebagian peserta, bagi sebagian besar Bapak Ibu sekalian, yang barangkali kita belum terlalu menguasai, ya. Aduh, website, aduh, Instagram, gimana caranya? Bagaimana mempopulerkan produk-produk kita lewat media sosial dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Tuhan kasihi, muncul di sini tantangan. Bagaimana kita yang tadinya katakanlah sekedar berusaha secara offline, bertemu pelanggan, katakanlah dalam kehidupan sebelum pandemi, tiba-tiba harus beralih menjadi online. Semua kita lakukan dengan online supaya protokol kesehatan kita bisa dilaksanakan. Tentu ini menjadi tantangan besar buat kita. Lalu bagaimana? Nah, saya mengajak kita untuk mencermati apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini adalah bacaan utama kita untuk direnungkan malam ini. Nah, ada kata bertahan di sini. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kata bertahan diambil dari kata Yunani hupomone. Apa sih hupomone? Kenapa sih kita harus belajar bahasa Yunani begitu ya? Mungkin kita bertanya seperti itu. Nah, ada yang menarik dari ayat ini, atau lebih khusus dari kata hupomone. Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, ketika hupomone itu kita kenal pada malam ini sebagai sebuah istilah, ternyata dalam penggunaannya di Alkitab Perjanjian Baru bisa diterjemahkan dengan berbagai kata. Ada kalanya hupomone diterjemahkan sebagai kesabaran, bisa juga sebagai ketabahan, sebagai ketahanan, ketekunan, penantian, ya. Ada 5 arti dari hupomone, dan saya akan coba tampilkan ya contoh-contoh penggunaannya dalam kitab. Yang pertama adalah sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Jadi
hupomone terkait dengan situasi yang tidak mudah nih. Hupomone ternyata terkait dengan situasi yang susah. Tapi bagaimana situasi yang susah itu dapat kita hadapi karena kita punya kesabaran, kita punya hupomone itu, ya punya daya tahan itu. Contoh yang lain, sehingga dalam kejamat-jamat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Sekali lagi ternyata kata hupomone dipakai oleh Alkitab dalam konteks situasi hidup yang tidak mudah. Situasi yang bahkan dikatakan penganiayaan, penindasan. Ya, kita bersyukur konteks pandemi ini bukan bicara soal penindasan secara imani begitu ya. Tapi ada kesukaran hidup oleh karena pandemi yang tak kunjung usai di tanah air. Sudah hampir 9 bulan kita menghadapi ini. Dan hupomone, ketabahan itu perlu kita miliki. Ya, supaya kita apa? Supaya kita bisa tangguh melewati situasi ini. Yang ketiga sebagai contoh, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Bapak Ibu, mari kita dikenalkan dengan kata hupomone, dan tema kegiatan kita malam ini bicara soal ketekunan, maka hupomone itu punya arti juga sabar, tabah, tahan banting, ya tahan uji, tekun, dan juga penantian agar situasi krisis ini bisa segera dilewati dengan baik. Nah yang kedua, pesan buat kita adalah hupomone ini, mari Bapak Ibu, ya, bagaimana kita sabar membangun usaha, bagaimana kita tekun mengerjakan katakanlah pendataan di gerai kreasi insani, bagaimana kita menawarkan produk-produk kita lewat akun-akun media sosial yang kita punya, kita bawa dalam mengembangkan usaha yang dijalani. Dan termasuk kita rindu untuk tetap belajar hal-hal yang baru. Ya, beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Juni begitu, ada serial webinar yang memperlengkapi para pelapak dengan berbagai macam keterampilan untuk mengembangkan usaha secara digital. Malam ini kita juga berkumpul untuk belajar dari sahabat kita, saudara kita yang punya ketekunan dalam merintis usaha dan berhasil. Ya, tentu ini akan menjadi hal yang berharga dan baik untuk kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, barang siapa yang bertahan ya dalam pencobaan, dalam berbagai situasi yang sulit tadi, adalah mahkota kehidupan dari Tuhan yang disediakan bagi kita yang bertekun dan mengasihi Dia. Dan kita belajar bahwa ternyata iya ya, hasil yang kita dapat, yang kita capai tidak mengkhianati proses yang ditekuni. Karena itu mari Bapak Ibu, ya, bagaimanapun kondisi Bapak Ibu saat ini, seberapapun Bapak Ibu siap atau tidak siap mengelola usaha di tengah-tengah pandemi, ada wadah-wadah yang disiapkan buat kita. Kita bisa manfaatkan untuk belajar. Dan hari ini kita akan belajar dari Bapak Henry untuk bagaimana kita punya ketekunan ketika merintis usaha, sehingga pada akhirnya ya hasil tidak mengkhianati proses yang diupayakan, yang ditekuni. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Saya kembalikan kepada Pak Vicky. Terima kasih Pak Pendeta Nathanael Adi untuk firman-Nya yang boleh menguatkan kita pada persekutuan hari ini. Sebelum kita lanjut, nah, acara selanjutnya kita akan masuk ke Pak Henry. Tapi sebelum lanjut, kita mau bikin kuis nih sebentar ya. Kita dalam acara ini ada kuis yang nanti ada hadiahnya. Hadiahnya itu akan berupa produk-produk dari teman-teman dan rekan-rekan di Gerai GKI. Kita akan bagi Vicky, suara terputus. Terputus. Sepertinya Pak Vicky ada masalah koneksi, Bapak Ibu. Mohon maaf. Sambil menunggu Pak Vicky, Ibu Bapak, kembali saya ingin mengingatkan untuk
nanti akan ada breakout room, akan ada pembagian ruangan masing-masing untuk bidang minatnya. Silahkan Ibu Bapak menambahkan kode nama yang kode angka yang sesuai dengan bidang minat Ibu Bapak sekalian. Ada 1 untuk kuliner, makanan, cake, bread, supply networking. Ada yang kedua itu beverage, minuman. Lalu yang ketiga fashion. Dan keempat itu home supply, elektronik, pecah belah, dan lain sebagainya. Dan yang kelima di bidang jasa, Ibu Bapak. Jadi silahkan mengganti namanya masing-masing. Jika kesulitan, bisa dibantu dengan Ibu Bapak silahkan mencantumkan di kolom chat seperti yang yang ada tadi, bisa mencantumkannya. Oh, saya mau masuk di kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, nanti akan dibantu untuk mengganti namanya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Oke, terima kasih Pak Darwin. Mohon maaf ini jaringannya agak sedikit bermasalah. Sebelum kita masuk, kita akan bermain kuis sebentar. Ada 2 pertanyaan terkait dengan apa yang tadi Pak Nathanael Adi sampaikan. Kita main cepat-cepatan saja di room chat. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan ayat yang menjadi dasar bacaan yang Pak Nathanael Adi tadi sampaikan. Sebutkan dasar bacaan Alkitab yang dipakai dalam renungan hari ini. Boleh diketik jawabannya di room chat. Nanti yang menang akan dihubungi oleh host. Kembali pertanyaannya, sebutkan dasar bacaan Alkitab yang menjadi dasar perenungan persekutuan kita hari ini. Kalau tadi Bapak Ibu mendengarkan, cukup sering Pak Pendeta Nathanael Adi menyebutkan ayatnya. Yang kedua, kita 2 saja dulu pertanyaannya. Apakah arti dari hupomone? Apakah arti dari hupomone? Oke, silakan dijawab Bapak Ibu semuanya di room chat. Nanti dibantu oleh Pak Joshua atau Pak Kris atau Pak Darwin untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sharing dari Pak Henry. Tolong untuk disimak juga, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang saya keluarkan dari apa yang di-sharingkan oleh Pak Henry. Silakan Pak Henry, waktu dan tempat. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk untuk panitia yang memberi kesempatan saya untuk sharing ya. Jadi perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Hendri Prabowo. Saya di sini kebetulan Tuhan memberi saya kepercayaan untuk mengelola bisnis BPK Leo. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu udah pernah ya makan di BPK Leo. Kemudian yang kedua, ini sifatnya sharing ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak banyak terlalu berteori gitu kan, tapi lebih pada perenungan atau pengalaman yang saya jalani ketika saya menjalani bisnis ini. Kemudian selanjutnya saya senang sekali tadi khotbah dari Pak Nathan ya. Jadi saya pingin ini jangan sampai kesan Bapak Ibu semua setiap ada pembicara yang tanda petik sukses gitu ya, itu nanti kesannya wah kalau dia mah hebat memang, wah orangnya hebat, orangnya tekun nih dia gitu loh, atau orangnya pintar, atau orangnya modalnya banyak, oh dia beruntung dan sebagainya. Saya nggak pengen jadi ada semacam pengecualian bahwa
oh si pembicara itu bisa, sedangkan saya nggak bisa gitu. Saya sangat berharap bahwa kita di sini, ya setelah saya nanti sharing, Bapak Ibu merasakan dan mendapatkan manfaat bahwa oh ternyata kita semua bisa gitu. Ternyata masing-masing kita adalah pribadi-pribadi yang diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan untuk berusaha. Dan apabila kita memiliki cukup pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya misalnya tentang ketekunan nanti, maka kita semua ketika melakukan itu nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, pada hari ini saya mendapat tema tentang ketekunan ya. Ya memang saya akui bahwa apa yang saya jalani saat ini memang salah satunya adalah buah dari ketekunan. Mungkin kalau saya definisikan secara pribadi, ketekunan itu adalah kegigihan atau daya tahan yang lama dalam mengerjakan sebuah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan atau goal yang kita inginkan, gitu ya. Jadi kalau lari, maaf nih tempat saya hujan deras nih, jadi ada bunyi apa ya, duduk-duduk. Jadi ketekunan apalagi dalam berbisnis itu adalah lari maraton, bukan lari sprint. Ada banyak orang yang ketika memulai bisnis mereka berpikir bahwa bisnis itu adalah lari cepat-cepatnya, tapi kemudian setelah 100 meter terengah-engah dan selesai. Tapi kalau adalah masalah ketahanan kita pribadi, karena pasti membutuhkan proses panjang untuk sampai pada keberhasilan. Nah, kemudian tentunya saya juga tidak ingin bahwa apa yang saya lakukan dengan tekun itu ternyata hanya sekedar teori yang tidak berdasar. Tentunya sebentar ya, saya mungkin share aja. Nah, sudah kelihatan ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah, mungkin saya harus agak panjang menjelaskan tentang sebenarnya apa benar ketekunan itu adalah faktor dominan kesuksesan. Jangan-jangan ketekunan ini hanya salah satu faktor saja di sangat banyak faktor yang harus kita punya. Misalnya harus jujur, harus beruntung, mungkin bahkan yang paling utama sebenarnya bakat dan sebagainya. Nah, tapi apa benar? Apakah memang ketekunan itu adalah faktor utama? Saya coba cari-cari tahu nih sebenarnya. Apakah benar memang kenapa judulnya ini ketekunan gitu? Ini juga jadi pertanyaan buat saya. Kemudian kedua, jika iya, apa yang membuat kita bisa menjaga ketekunan kita? Nah, saya ada sebuah video. Sebenarnya video itu saya udah dapat lama ya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi itu benar-benar video yang menjelaskan apa itu ketekunan, dan itu benar-benar berpengaruh dalam hidup saya, betul-betul saya amini gitu ya, karena saya pikir itu benar gitu ya, yang menjelaskan tentang bahwa ketekunan dan passion gitu ya, passion, gairah dalam mengerjakan sebuah hal itu adalah faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan. Jadi masa sih yang mempengaruhi kesuksesan bukannya terutama bakat, bukannya orang-orang yang pintar aja yang sukses, bukannya orang-orang yang punya modal atau orang-orang yang punya koneksi yang ini gitu kan, atau orang-orang yang sekarang menguasai teknologi. Jadi siapa yang sebenarnya yang paling besar mempengaruhi kesuksesan bisnis? Saya coba akan sharing tentang sebuah video, kita akan simak sebentar ya tentang. Jadi ini video jadi ini tentang buku ya, buku dari Angela Duckworth. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar. Dia cerita tentang grit. Jadi apa itu grit, nanti kita akan simak bersama-sama.
Nah, jadi ini mungkin untuk beberapa kita ini hal yang baru ya, namanya grit. Jadi grit itu adalah perkalian antara passion, kesukaan, atau beberapa orang bilang hobi mungkin ya bahasa sederhananya ya, meskipun hobi dengan passion itu berbeda, dengan ketekunan. Jadi memang kalau kita kerja dan mau berhasil, itu ada 2 syarat mutlak yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mencintai pekerjaan kita. Dan tidak semua orang memiliki bakat yang sama, setiap orang memiliki passion yang sama. Tidak setiap orang memiliki area bermain yang sama. Itu kita harus cari tahu. Jadi memang menurut saya, karena berdasarkan informasi yang saya dapat, beberapa Bapak Ibu di sini ada sebagian yang udah mulai terjun di dunia usaha, ada juga yang sedang mencari kira-kira bisnis yang baik seperti apa, gitu kan. Jadi memang ada 2 faktor utama yang membuat sebuah usaha itu sukses. Yang pertama adalah bahwa kita mencintai pekerjaan itu, dan yang kedua kita melakukannya dengan tekun atau bekerja keras. Nah, kemudian kenapa kita membutuhkan ketekunan itu? Nah, saya mau coba lanjutin sharing saya. Jadi sharing saya nggak banyak, Bapak Ibu. Udah bisa dilihat ya. Jadi, sorry. Nah, dalam beberapa kesempatan saya sering menyampaikan ke teman-teman yang ingin usaha bahwa bisnis itu seperti kita melihat puncak gunung. Jadi kesuksesan adalah ketika kita berhasil mencapai puncak gunung tersebut. Ada 2 cara ketika kita membayangkan atau memulai sebuah bisnis atau sedang berbisnis, yaitu kita tiba-tiba kita membayangkan kita sukses. Yang kita bayangkan indah-indahnya, kita bayangkan kita berada di puncak, kita selfie dan sebagainya. Bisnis itu enak loh, ketika kita bisnisnya berhasil, maka kita punya kebebasan finansial, kita punya kebebasan waktu, kita bisa berkarya untuk banyak orang dan sebagainya. Nah, tapi seringkali kita juga lupa bahwa untuk mencapai puncak itu kita membutuhkan usaha. Kita membutuhkan, kalau di dalam ilustrasi saya, kita membutuhkan usaha untuk melewati jalur pendakian. Dan itu tidak mudah. Jadi tiap bisnis, bayangkan Bapak Ibu, setiap bisnis itu pasti memiliki jalur pendakiannya sendiri. Tidak ada bisnis yang sampai puncak langsung. Artinya memang tidak ada bisnis yang mudah. Tidak ada bisnis yang jalannya mulus, kita bisa naik mobil kemudian sampai di puncaknya. Tapi bisnis selalu sepaket dengan kesulitan, sepaket dengan masalah, sepaket dengan problem. Nah, itulah dibutuhkan grit, dibutuhkan ketekunan. Karena bayangkan ya, kita mau naik gunung ya, tentunya kita kan harus menyiapkan segala sesuatu supaya ketika naik gunung kita bersiap-siap. Kita harus menyiapkan pertama, yaitu mental kita. Mental kita harus siap bahwa, oh ya, saya akan menghadapi banyak masalah ini. Ketika saya mencapai di puncak, memang akan ada banyak masalah, terutama mindset dulu kita bentuk. Jadi kita nggak bisa berpikir, kenapa ya banyak sekali masalah, kenapa ada halangan ini itu. Loh, nggak bisa berpikir seperti itu, karena memang bisnis itu sepaket dengan masalah. Pasti kita akan menghadapi masalah. Nah, dengan memiliki mindset seperti itu, bahwa oh ya, saya pasti akan mengalami banyak masalah ini, gitu kan? Maka kita menjadi lebih siap mental. Apalagi kita sudah menyiapkan senjata kita. Jadi misalnya kita naik gunung ya kita udah siap sepatu yang cukup kuat, mungkin baju yang cukup hangat, kita sudah menyiapkan minuman, bekal minuman, makanan kalau suhunya dingin atau ekstrim, bahkan kita menyiapkan mantel dan sebagainya. Demikian juga ketika kita mau berbisnis, ya kita sudah menyiapkan semua peralatan kita, terutama adalah mental kita, bahwa pasti akan ada kesulitan datang. Kalau saya dulu ketika saya berbisnis, memulai bisnis, saya memang agak kejam sama diri saya sendiri. Saya mikir gini, ini pasti masalahnya besar banget ini. Pasti saya pasti
gede banget ini masalahnya. Jadi saya udah ngeset bahwa saya akan menghadapi banyak kondisi buruk gitu loh. Nah, ketika memang masalah itu datang, saya merasa gini, oh kok nggak gede ya masalahnya, biasa-biasa aja. Baru berpikir kayak gitu, beberapa hari kemudian timbul masalah lagi, oh tapi kok nggak gede ya, nggak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Kemudian masalah itu timbul lagi terus-terusan, tahunan, bahkan sampai sekarang ada, gitu kan. Tapi memang tidak terasa, ternyata kita udah berjalan nih. Kita udah naik makin hari makin tinggi, sehingga kita makin mendekati puncak. Dan kualitas masalah yang kita hadapi itu naik biasanya. Jadi dulu saya menganggap masalah A itu besar sekali dan udah cukup berat gitu ya. Tapi ketika saya udah berhasil melewatinya, ternyata setelah saya flashback, oh ternyata cuma kayak gitu. Ternyata itu ringan. Gitu. Beberapa orang menganggap itu berat, tapi buat saya, oh ternyata itu gampang sekali gitu. Kemudian kita naik ke masalah selanjutnya. Oh ternyata bisa dilewati gitu. Dan yakin memang bahwa saya sangat percaya bersama Tuhan, apalagi kita niatnya memang baik ya gitu, pasti semua masalah itu memang bisa kita hadapi. Sudah ada ribuan, mungkin saya hitung mungkin bahkan puluhan ribu masalah yang kita hadapi, tapi memang setiap masalah harus kita hadapi. Dan ternyata Tuhan selalu membuktikan bahwa setiap masalah apapun kita berhasil melewati. Jadi kenapa kita butuh ketekunan? Ya karena memang akan melewati banyak kesulitan, gitu kan? Nah, lanjut Bapak Ibu. Mungkin saya harus agak basic kembali lagi. Bahwa tadi dikatakan bahwa grit itu adalah gabungan dari passion dan ketekunan. Ketekunan kita udah tahu bahwa latar belakang kita harus tekun karena kita akan menghadapi banyak masalah. Ini kita mau lari maraton nih, dan itu capek. Makanya kita butuh ketekunan. Tapi apa yang membuat itu semangat? Apa yang membuat kita bertahan dalam ketekunan kita? Tentunya kita bertahan itu kalau kita memang niat bisnisnya memang udah bulat. Dan niat bisnis bulat itu terjadi apabila kita udah merasa bahwa kita memang berada dalam bisnis yang tepat. Ya. Jadi bisnis yang tepat itu akan membuat level grit menjadi lebih tinggi. Saya kasih contoh real yang sering terjadi, dan ini udah ratusan orang ngobrol dengan saya dan masalahnya selalu sama. Pertanyaannya adalah gini Bapak Ibu, katakanlah kita sudah memutuskan memilih sebuah bisnis, ya. Wah katanya kalau punya bisnis harus tekun ya gitu ya. Tapi seringkali pasti ada dalam pikiran kita pertanyaan, aduh kok susah amat ya bisnis ini. Kenapa sih kemarin saya nggak ambil bisnis yang itu saja, gitu ya. Jadi contoh nih, ketika dulu saya masih ngantor ya, dulu kan saya karyawan ya. Sama dengan Bapak Ibu semua, saya tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam bisnis. Nah, seringkali mempengaruhi kita itu adalah orang-orang atau informasi-informasi yang paling dekat, yang paling intens dekat dengan kita. Contoh gini, contoh di kantor dulu sebelah kiri saya itu ada yang bisnis laundry. Nah, setiap hari dia sering lah ngobrol gitu ya. Dia cerita tentang suka duka bisnis laundry. Tapi memang dia lebih banyak cerita tentang sukanya. Wah, seru ya gini-gini, hasilnya banyak, sebagainya. Bisnisnya berkembang, cabangnya tambah banyak dan sebagainya. Di satu sisi, teman yang lain ada yang bisnis kuliner dan dia ternyata merasa kurang cocok dengan bisnis kuliner. Informasi-informasi yang disampaikan ke saya memang lebih banyak negatifnya. Wah, bisnis kuliner itu berat ternyata. Oh, makanan gampang busuk, ada kemudian kalau nggak laku makanan jadi terbuang, kemudian masalah dengan karyawan, kemudian ternyata persaingan begitu hebat gitu kan. Itu yang mempengaruhi pikiran-pikiran kita sehingga otomatis kita condong ke sesuatu yang lebih positif, yaitu laundry. Akhirnya kita ikut-ikutan laundry misalnya.
Nah, menurut saya cara pengambilan keputusan seperti itu, ini menurut saya ya, belum bisa dibilang sebagai pemilihan bisnis yang tepat. Karena sebenarnya tiap orang itu punya karakternya sendiri-sendiri. Tiap orang punya area bermainnya sendiri-sendiri yang menyebabkan dia memiliki passion, yang menyebabkan dia memiliki semangat untuk bertahan, untuk tetap tekun. Gitu. Nah, mari kita, terutama buat Bapak Ibu yang belum mungkin sedang memilih bisnis gitu ya, memang sebaiknya menurut saya bisnis itu memang harus dipilih. Gitu. Dan untuk memilih itu ada kriterianya. Nah, salah satu yang paling sering diungkapkan orang memilih bisnis itu yang paling tepat adalah yang sesuai passion, yang sesuai dengan sesuai dengan kemauan kita. Gitu. Beberapa orang menerjemahkannya coba berangkat dari hobi, gitu ya misalnya. Oh, tapi ternyata banyak hobi yang tidak bisa dibuat produktif. Ada ibu-ibu yang hobinya nonton drama Korea misalnya, itu mungkin agak susah dibikin ya, gitu kan. Dan memang hobi itu berbeda dengan passion. Nah, saat saya ingin memulai bisnis, saya juga menghadapi masalah yang sama. Saya mau bisnis apa ya? Saya tidak mau di tengah jalan, kan ini kan yang sering terjadi gini nih, kita memutuskan mengambil sebuah bisnis. Ketika kita udah memutuskan mengambil sebuah bisnis, baru mulai melangkah 1-2 langkah, itu pasti udah mengalami masalah kan. Oh, ketika mengalami masalah, dibilang gini, oh ya, saya harus tekun gitu. Tapi kan pasti kita juga logika kita, otak kita berpikir, bener nggak ya saya milih bisnis ini? Nah, biasanya makin masuk ke sebuah bisnis, kita memang akan mengalami masalah. Dan ketika kita mengalami masalah, beberapa orang pasti akhirnya lirik kanan, lirik kiri. Ketika lirik kanan, lirik kiri, dia pikir gini, aduh, kenapa saya kemarin nggak ambil bisnis itu ya? Ini lebih gampang ini dapat duitnya lebih cepat, lebih gampang, lebih lebih sesuai saya. Nah, akhirnya kita jadi galau. Bener nggak ya? Saya mau lanjutin bisnis saya nggak ya? Banyak orang yang akhirnya nekat. Ambil jalan tengah. Ambil jalan tengah itu apa? Semua bisnis dijalani, Pak. Jadi saya sering sekali ketemu orang yang ketika kasih kartu nama itu sudah seperti konglomerat ya. Jadi satu kartu nama itu usahanya banyak. Kan? Catering juga ada, usaha jasa SDM ada, IT ada, dan sebagainya gitu kan. Kenapa seperti itu? Ya kalau tebakan saya karena memang kita tidak tahu sebenarnya kita mau main di area apa. Seperti memancing, kita lempar kail sebanyak-banyaknya aja. Ikan yang ketangkep yang mana gitu kan. Nah, saya pikir cara seperti itu kok kayaknya kurang tepat ya. Karena kan pilihan bisnis ada banyak sekali. Nah, kemudian saat itu di tahun 2007 saya berpikir gimana caranya supaya bisnis itu memang yang membuat saya sangat semangat gitu. Karena kalau semangat saya pasti tekun nih, gitu kan. Nah, saya coba kasih contoh sebentar, mungkin sekitar 5-10 menit tentang cara saya dulu memilih. Cara saya dulu memilih sehingga akhirnya menemukan bisnis yang memang akhirnya bisa saya geluti dengan tekun. Artinya level grade-nya cukup tinggi. Nah, step-nya begini Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu meskipun sudah punya bisnis nanti bisa coba ini ya. Coba kita evaluasi lagi atau beberapa teman-teman yang belum memiliki bisnis kita bisa mencoba dengan cara ini. Pertama yaitu menentukan kriteria usaha yang ideal sesuai saya. Kalau saya sesuai Henry gitu kan. Sesuai saya kasih huruf yang sangat besar. Kenapa? Karena kalau usaha yang kita beli itu memang sesuai kita, maka kita pasti menjadi punya semangat yang tinggi. Gitu kan? Nah, sesuai saya itu apa? Sesuai passion. Saya zaman itu ketika memilih itu belum mengerti apa itu passion. Jadi saya juga bingung sendiri. Mungkin beberapa Bapak Ibu juga mengalami ya. Sebenarnya passion saya apa sih gitu lah. Beberapa orang saya tanya hobinya apa aja nggak tahu gitu kan. Saya kebetulan udah tahu sih hobi saya apa, tapi saat itu saya belum tahu hobi saya apa gitu. Sekarang sudah tahu. Nah, saat itu saya juga masih kebingungan, passion saya apa sih gitu. Oke, kalau passionnya tidak tahu nggak apa-apa. Saat itu saya skip. Wah, saya nggak tahu lah passion saya apa.
tapi saya tahu kemampuan diri saya. Jadi memang ketika memilih bisnis itu harus sesuai dengan kejujuran diri kita. Kemampuan diri kita apa? Ini contoh paling ekstrim. Banyak anak-anak milenial yang mereka lihat nih sekarang, oh banyak startup yang sukses. Mereka lihat contoh, oh Steve Jobs itu sangat sukses sebagai pendiri Apple. Kemudian mereka lihat pendiri Tokopedia, William gitu kan. Kemudian mereka lihat ada Gojek, ada Pak Nadiem gitu kan. Wah, hebat ya. Kemudian mereka acuannya ke sana. Saya pengen menjadi seperti mereka gitu. Nah, kita seringkali lupa bahwa kemampuan kita dengan kemampuan Nadiem Makarim gitu ya, yang mungkin berbeda. Nadiem mungkin orang yang jauh lebih visioner daripada kita. Dia mungkin kemampuan IQ-nya lebih tinggi daripada kita. Maksud saya, kalau kita memang kemampuannya tidak di situ, ya mimpinya ya memang harus sesuai gitu loh. Beberapa orang bilang kan mimpinya setinggi langit gitu kan. Oke itu di satu sisi oke, tapi di satu sisi ketika kita udah mulai masuk ke bisnis memang kita harus realistis. Sebenarnya kemampuan saya di mana? Kemampuan itu macam-macam ya, bisa dari kemampuan diri, bisa dari kemampuan ekonomi, kemampuan modal kita, kemampuan berkomunikasi kita dan sebagainya. Jadi kita memang harus jujur. Yang kedua, ini sesuai dengan kondisi sekitar kita. Jadi apa yang saya bilang, saya maksud dengan kondisi sekitar kita, yaitu kondisi yang memang kita sudah tanda petik terikat di sana. Misalnya nih kondisinya kita udah menikah. Saat itu ketika saya memutuskan memulai bisnis, memang kondisi saya udah menikah. Tabungan saya nggak banyak, saya udah menikah, saya juga udah terlanjur kerja, gitu. Itu kondisi-kondisi yang ada dalam diri saya. Nah itu coba saya petakan. Nah kemudian muncul list. List itu adalah list yang apa yang ada dalam diri saya, dan kalau pekerjaan yang saya pilih itu kondisinya sesuai dengan kriteria saya, maka itu kan membuat saya semangat. Contohnya gini Bapak Ibu. Saat itu saya tulis tahun 2006. Kriteria usaha ideal menurut saya, menurut Henry ya. Pertama, saya tulis saja. Bisa dimulai dengan modal kecil, namun bisa menjadi besar. Kenapa saya tulis itu? Karena buat saya impossible sekali saya memiliki modal besar. Saat itu saya nggak punya tabungan. Jadi, kalau saya bayangin, dengan kondisi yang modal yang kecil, saya harus bisa memilih apa nih bisnisnya. Kemudian kedua, tidak terlalu butuh keahlian. Karena saya sendiri masih susah memetakan keahlian saya itu apa. Jadi, melihat latar belakang ketika saya kuliah, kemudian pekerjaan saya saat itu, saya masih, aduh kenapa saya nggak punya keahlian spesifik ya? Ya nggak apa-apa, saya tulis aja saat itu. Ketika saya pengen punya bisnis yang bukan bisnis musiman dan tidak harus mengikuti tren. Karena saya dulu sangat sadar, saya itu bukan orang yang bisa ngikutin tren. Mau ngomongin soal makanan, mau ngomongin soal minuman, aduh saya tuh nggak ngetren banget gitu loh. Saya dari keluarga yang sangat sederhana, boleh dibilang dari kampung gitu ya. Jadi memang nggak ngerti soal kayak gitu. Beda dengan teman-teman saya. Kemudian keempat, saya pengen bisnis yang tidak terlalu pusing dengan persaingan. Atau sekalian nomor 5, tidak terlalu banyak melibatkan proses lobby atau negosiasi atau tawar-menawar. Karena tipe saya satu hal yang saya pahami, saya orangnya agak introvert. Jadi membedakan introvert sama ekstrovert tuh gampang ya, meskipun tidak mutlak. Ketika kita ketemu banyak orang dan energi kita menjadi semangat, wah mau ketemu banyak orang nih, kita jadi semangat, gitu kan? Itu artinya kita ekstrovert. Tapi kalau saya tuh kalau ketemu banyak orang tuh memang energi saya menurun, Pak. Mau arisan keluarga, mau apa gitu, rasanya udah lemes aja gitu kan, dari dulu ya. Gitu. Dan saya memang sebenarnya tidak terbiasa berbicara di depan audiens gitu ya. Nah, makanya saat itu saya tulis, saya merasa nyaman kalau bisnisnya itu nggak pakai lobby-lobby, nggak pakai negosiasi, ngajak orang hahihi, misalnya harus ngajak makan, ngajak ngobrol, tanya ini itu, wah saya kayaknya energi saya langsung kesedot tuh kalau kayak gitu. Saya pengen yang fix aja. Kemudian yang keenam, ya karena saya masih kerja saat itu, saya tulis tidak harus ditunggui, yang bisa ditinggal lah gitu kan. Nah ini kriteria-kriteria yang Bapak Ibu bisa coba tulis gitu ya, yang memang mencerminkan bagaimana Bapak Ibu pinginnya bisa seperti apa.
Supaya apa? Tujuannya supaya menimbulkan passion. Supaya kita senang menjalani. Dan kalau kita senang menjalani, maka kita akan tekun menjalani. Gitu loh. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bisnisnya apa? Nah, ini cepat aja saya sampaikan. Kalau dulu, karena masih tahun 2006, saya acuannya pakai, referensinya pakai Yellow Pages. Mungkin ya kita sebagian masih kenal lah. Yellow Pages yang industrial kalau nggak salah ya. Industrial itu di situ ada huruf A sampai Z, kategori bisnisnya sangat lengkap. Kita mau bisnis apa aja dari sana. Dari A sampai Z memang diurutkan ya. A misalnya apa. Kemudian kriteria-kriteria yang udah saya buat tadi, saya fotokopi banyak sekali ratusan saya fotokopi dalam kertas yang agak kecil, ukuran setengah folio gitu. Kemudian setiap hari yang saya lakukan adalah mencocokkan dari huruf A. Ini contoh nih biar cepat ya. Misalnya huruf A itu ketemu huruf arloji, bisnis arloji. Apakah ini cocok ya dengan kriteria saya? Oh arloji harus modal besar nih, saya coret. Kemudian butuh keahlian nggak ya? Oh butuh, pasti saya harus ngerti soal jam, harus jalanin sendiri. Musiman nggak ya? Oh arloji mah nggak musiman. Tapi kayaknya arloji itu ngikutin tren nih, gitu kan. Pusing dengan persaingan nggak? Pasti pusing. Karena saya pasti akan buka, kalau modalnya kecil, saya harus buka di pasar. Mungkin harus bersaing dengan banyak teman-teman yang lain. Kemudian harus tawar-menawar. Dan mungkin harus menunggui. Nah, kemudian lanjut nih. Huruf A ada banyak, misalnya kita arloji, aki, mobil, dan sebagainya gitu ya. Misalnya kita masuk ke huruf B. Huruf B, misalnya nih contoh bengkel mobil. Bengkel mobil modalnya gimana ya? Oh, kayaknya modalnya nggak bisa kecil nih. Butuh keahlian nggak? Wah, saya pasti harus ngerti soal mobil. Musiman nggak, tapi saya harus ngikutin nih tren mobil seperti apa gitu kan. Persaingan pasti banyak, tapi saya kayaknya nggak perlu tawar-menawar nih di sini gitu kan. Karena biasanya kalau mobil udah ada harganya gitu ya. Kalau misalnya ganti oli berapa dan sebagainya. Dan rasanya saya harus menunggui gitu kan. Kemudian lanjut lagi sampai huruf C, D, E, dan itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Karena pertama kita melatih intuisi kita terhadap bisnis. Seringkali kalau kita terbiasa jadi karyawan, kita tuh sering meremehkan bisnis seseorang. Alah, bisnis makanan kan gitu doang. Yang penting gini, pasti berhasil. Halah, bisnis gini kan gitu doang. Kita sering meremehkan. Tapi ketika kita mencoba mencocokkan dengan kita baru sadar, saya juga baru sadar, oh ternyata nggak gampang ya cari bisnis yang sesuai dengan saya. Ternyata nggak banyak yang sesuai dengan saya. Dan saya nggak yakin kalau jalan bisnis ini saya bisa semangat atau tidak. Ini contoh nih, huruf B, C, D, E udah terlewati sampai akhirnya suatu hari sampai huruf R, yaitu rumah makan. Rumah makan bisa dimulai dengan modal kecil ya enggak ya? Oh bisa. Saya ingat dulu saya pernah baca cerita tentang Nyonya Suharti, ayam goreng. Mungkin Bapak Ibu juga udah pernah dengar. Dia memulai dengan modal yang kecil, tapi sekarang udah menjadi besar. Butuh keahlian nggak? Oh butuh banget. Harus ngerti nih soal masak, harus ngerti soal rasa. Sementara saya nggak bisa, ya udah saya coret. Musiman tidak. Wah, makanannya iya dan tidak. Tergantung makanan yang kita ambil. Ada makanan yang sifatnya tren, tapi ada makanan yang memang makanan-makanan yang memang legend gitu loh. Karena acuan saya Suharti saat itu, makanya saya pikir ini bukan musiman. Dari dulu setahu saya Suharti ya jualannya ayam goreng aja. Plus aksesoris yang simple lah gitu. Jadi nggak harus ngikutin tren. KFC juga gitu, basicnya hanya ayam aja. Meskipun dia ada beberapa aksesoris, tapi basicnya ayam. Jadi saya anggap bukan bisnis musiman gitu kan. Kemudian melibatkan persaingan nggak? Persaingan luar biasa kalau bisnis makanan. Tapi saya saat itu masih berpikir gini, makanan itu kan soal lidah ya, gitu, cocok-cocokan ya. Gitu. Saya ingat saya dari Jogja, saya kan otomatis kita penggemar gudeg lah gitu. Di Jalan Wijilan, jadi di Jogja itu ada jalan namanya Jalan Wijilan, itu isinya penjual gudeg banyak sekali. Gitu. Tapi semuanya masing-masing punya pelanggannya sendiri, karena memang cocokan rasa. Ada yang suka gudeg basah, itu di gudeg yang namanya ini. Ada yang suka gudeg kering dan tidak terlalu manis, sukanya gudeg ini gitu kan. Jadi saya pikir, saya bisa bikin diferensiasi yang bikin orang suka. Tinggal masalahnya bagaimana supaya sebagian besar itu sukanya ke saya, jangan ke penjual makanan yang lain gitu kan. Ini tantangan.
kemudian otomatis tidak perlu melibatkan proses negosiasi atau tawar-menawar harga dengan customer, dan wah kan KFC punya sebanyak itu, jadi nggak harus ditunggui gitu ya. Nah, tapi kesimpulan saya ini saya lakukan dari R sampai selesai sampai Z, dan itu makan waktu cukup lama, gitu. Lebih dari 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan ketemu tuh satu tumpukan besar yang isinya coretan-coretan semua. Nah, dari coretan-coretan itu kan ya logikanya saya pilih yang paling sedikit lah. Anggaplah ini semua bobotnya sama. Saya pilih beberapa yang paling sedikit. Ternyata tidak ada satupun dari yang saya pilih, yang saya analisa gitu ya, itu yang tidak ada coretan. Semuanya ada coretannya gitu kan. Jadi otomatis saya harus memilih yang ya udahlah, yang coretannya paling sedikit lah. Salah satunya rumah makan. Sebenarnya ada beberapa yang coretannya cuma 1. Tapi 1 saya pilih. Oke, rumah makan. Ya kesimpulan saya memang ternyata tidak mudah menemukan bisnis yang benar-benar sesuai dengan kriteria saya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu akhirnya saya pilih. Oke, saya akan pilih bisnis rumah makan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika saya udah memutuskan itu dan masuk ke rumah makan, saya udah nggak tergoda lirik kanan kiri lagi. Ketika nanti misalnya nih, ada teman saya yang bisnis bengkel mobil dan dia sukses. Saya dengan mudah akan bilang atau membatin gini ya, dulu bengkel mobil udah pernah saya analisa, itu bukan saya kok, nggak cocok buat saya. Kan minimal kita udah pernah menganalisa seperti itu kan gitu. Oh, saya yakin gitu, saya tekadnya udah bulat bahwa rumah makan sesuai karena saya udah menganalisa memang gitu. Nah, kemudian step yang kedua, rumah makan apa? Nah, ini simple lah. Ini saya nggak akan terlalu bicara banyak. Intinya sebenarnya kalau rumah makan tuh mau jualan apa aja juga laku. Yang penting enak. Cuma problemnya kalau rumah makan tuh sekedar saya sharing sebentar. Rumah makan tuh kalau boleh saya bagi jadi 2. Rumah makan yang sifatnya makanan-makanan tradisional dan makanan-makanan baru. Makanan baru tuh yang banyak hitsnya lah. Kalau sekarang ada boba, mungkin ada macam-macam. Kalau yang lama tuh yang kayak ayam goreng, bebek goreng, bakso, nasi goreng itu kan makanan lama. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan marketing yang bagus, dana yang besar, idenya banyak, gitu kan? Cobalah bikin makanan-makanan yang baru. Karena bisa jadi makanan baru itu akan jadi tren dan Bapak Ibu akan jadi pionir. Jadi lebih cepat dikenal gitu. Tapi kalau kita orang biasa, dana modalnya nggak banyak, saran saya ambil makanan tradisional. Cuma problemnya kan nanti bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan makanan yang paling disukai oleh customer. Itu nanti saya bisa share di kesempatan yang lain. Nah, akhirnya saya memilih bebek lah gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu, dan ini harusnya menjadi kesadaran setiap orang yang punya usaha, bahwa setiap usaha itu punya nyawanya sendiri. Punya nyawa masing-masing. Apa ya saya bilang, mungkin istilahnya nyawa atau, jadi sesuatu yang membuat dia hidup. Jadi contohnya gini, kita hidup nih. Kalau saya kehilangan tangan, itu nggak apa-apa. Saya masih bisa hidup. Saya kehilangan kaki nggak apa-apa. Tapi kalau saya kehilangan jantung, saya mati. Nah, demikian juga dengan bisnis. Setiap kita memilih bisnis, kita harus tahu nyawa bisnis kita itu apa. Jangan sampai kita fokus pada hal yang kita fokus atau prioritas pada hal yang bukan nyawa bisnis kita. Kita tidak membesarkan nyawa kita gitu. Contoh kalau bisnis makanan. Nih, karena saya udah milih makanan, saya kasih contoh. Kalau makanan, saya sangat percaya, apalagi saya masuk makanan tradisional, bahwa kualitas rasa itu menjadi nyawanya. Memang ada constraint harga, kebersihan, pelayanan memang ada. Tapi tidak ada yang bisa ngalahin soal kualitas rasa. Jadi contoh simpelnya ginilah, di mana Bapak Ibu menemukan rumah makan yang enak, murah, bersih, dan nggak rame. Jarang sekali. Biasanya kalau rumah makannya enak, murah, bersih, ya pasti rame gitu kan. Nah itu kalau tempat makan hanya enak saja tapi mahal, laku nggak? Oh banyak yang laku. Kita tahu ada banyak restoran-restoran yang
rasanya luar biasa enak dan harganya mahal. Ada nggak rumah makan yang rasanya enak tapi harga murah tapi jorok, tapi tetap laku? Oh, banyak sekali. Ya, penggemar-penggemar kuliner itu, kalau pemburu-pemburu kuliner itu kalau nyari makanan justru tempat-tempat yang nggak bersih gitu kan. Coba kalau saya minggu lalu saya dari Jogja. Di Jogja tuh makanan-makanan enak dan legend itu susah banget cari yang bersih. Apalagi sekarang musim Covid kayak gini ya. Wah, saya deg-degan juga kulineran gitu kan. Karena setiap yang legend mau ngomong apa aja, mau ngomong mangut lele, mau ngomong sate kelatak, mau ngomong apa aja ya tempatnya memang sederhana. Kita susah untuk cari tempat yang bersih gitu kan. Tapi mereka ramai sekali. Ada nggak tempat makan yang rasanya enak tapi pelayanannya luar biasa jelek? Oh, banyak sekali. Dan mereka juga masih sebagian ramai gitu kan. Nah, tapi alangkah idealnya kalau kita fokus di nyawa dulu nih. Nah, banyak pemain kuliner, ya karena saya sekarang pemain kuliner ya, yang ketika membuka usaha kuliner itu fokusnya salah. Mereka bilang gini, udahlah rasa gampang lah, mamaku bisa ngajarin, ada kok gitu loh. Jadi dia menggampangkan rasa. Yang penting sekarang aku bikin gimana supaya konsepnya rame nih, konsepnya bagus nih, instagramable gitu kan. Dibikin tempatnya, duitnya dihabis-habisin untuk bikin interior yang bagus. Kemudian iklannya dibikin gila-gilaan. Nah, akibatnya apa? Ketika dia buka, beneran rame. Banyak sekali orang datang. Banyak sekali orang mencoba. Dan mereka foto-foto. Mungkin bahkan viral. Tapi kalau kita lupa dengan kualitas rasa, apalagi ternyata rasa kita hanya biasa-biasa saja, coba deh Bapak Ibu lihat. Itu ramenya nggak lama. Itu ramenya cuma sebentar, dan setelah itu sepi gitu kan, karena orang udah selesai, orang foto di tempat itu ya cukup sekali aja gitu. Tapi kalau tempat yang viral dan ternyata rasanya masuk gitu ya, itu bakal ramenya tahan lama. Ini saya ngomongin makanan-makanan yang tipe tradisional, bukan tipe-tipe kafe dan sebagainya gitu, yang mereka mengedepankan soal kenyamanan dan sebagainya gitu ya. Itu contoh bahwa kembali ke tadi ke soal ketekunan. Jadi dalam ketekunan itu ada detail Bapak Ibu. Pertama, kita untuk tekun kita harus menyukai dulu apa bisnis yang mau kita jalani. Karena dengan menyukai maka kita akan jadi tahan lama, bertahan dalam waktu yang lama ketika menghadapi banyak masalah. Yang kedua, dengan ketekunan dan memiliki passion, kita jadi akan detail. Oh, ternyata usaha ini tuh harus punya ini. Saya harus menjalani ini nih, supaya saya bisa menyajikan yang terbaik. Saya menemu nih, ternyata nyawa saya di sini. Gitu kan. Nah, ini slide saya yang terakhir. Jadi intinya saya mau sampaikan bahwa usaha apapun lakukan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya jadi lebar kemana-mana. Karena apapun yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu pasti dalamnya ada ketekunan. Kita ada doa di sana. Tapi di sini ada gambar ikan mas koki. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman yang selalu saya ceritakan ketika saya mengisi sharing gitu ya. Jadi ceritanya gini, Bapak Ibu semua. Saya itu punya anak 3 dan saya sangat penggemar binatang. Jadi kalau tanya hobi saya apa, hobi saya binatang lah. Saya suka pelihara binatang. Tapi memang saat itu belum kelihatan dari ketiga anak saya itu mana yang suka binatang. Karena istri saya kebetulan kurang suka binatang juga. Jadi karena istri saya kurang suka binatang, sementara saya suka binatang, akhirnya kita jalan tengah. Jalan tengah adalah binatang-binatang yang saya pelihara adalah binatang-binatang yang ada dalam akuarium supaya nggak bikin kotor rumah. Jadi kalau saya pelihara apa gitu, misalnya anjing atau kucing gitu kan, tentunya kan pasti mungkin bikin kotor halaman. Nah, itu kurang cocok istri saya. Jadi saya pelihara binatang yang ada dalam akuarium. Nah, suatu hari ketika lahir anak ketiga, itu saya saya beli ikan arwana super red. Tapi karena saya merasa harus berhemat, saya membeli arwananya itu masih baby, masih berudu. Jadi masih kuning telurnya itu ada. Itu murah sekali. Saya membeli satu sekitar saya lupa sekitar 10 ekor ya. Kemudian saya pelihara barengan
membelinya barengan ketika anak ketiga saya lahir. Nah, ketika saya sudah pelihara sekitar 5-6 tahun, anak saya juga umurnya udah 5-6 tahun, ternyata arwananya masih hidup dan jadi indah sekali. Bagus sekali di akuarium, menjadi besar, dan itu menjadi salah satu hiasan buat kami. Nah, suatu hari anak saya yang nomor 2, saat itu dia mungkin sekitar kelas 2 atau 3 SD, anak saya bilang gini, "Papi, aku pengen pelihara ikan kayak papi." Gitu. Waduh, saya kaget Bapak Ibu. Wih, ternyata ada yang nurun nih. Nah, saya semangat sekali. Saya langsung bawa anak saya ke tukang akuarium, ke tempat akuarium gitu ya. Ternyata di sana banyak sekali pilihan ikan, dan salah satunya anak saya lihat ikan mas koki. Anak saya bilang gini, "Wah papi, aku ikan ini aja, ini bagus banget. Ini ikan papi ternyata jelek ya, bagusan ini." Ya, saya senang-senang aja karena ikan mas koki kan murah ya, satunya sekitar Rp5.000. Jadi saya akhirnya belikan dia 2-3 ekor lah. Saya belikan juga akuarium yang kecil gitu ya. Saya taruh di kamarnya dan selesai gitu. Jadi saya nggak kepikiran apa-apa. Jadi setelah berlangsung 1-2 bulan, saya juga nggak kepikiran apa-apa. Tapi suatu hari saya mengamati gini, ternyata anak saya ini rajin juga ya. Dia sangat sayang dengan ikannya. Dia telaten dengan ikannya. Dia tekun banget memperhatikan ikannya gitu ya. Jadi kalau ada ikannya kayaknya makannya dikit gitu, dia ngomong ke saya, "Ini papi kenapa ikanku sakit ya?" Gitu. Dia perhatian sekali gitu. Dan saya nggak kepikiran apa-apa. Saya juga senang aja, oh ternyata anak saya nurun ya. Gitu. Sampai suatu hari ketika saya pas memperhatikan dia, saya tiba-tiba kepikiran gini Bapak Ibu. Saya kepikiran gini, wah dia udah terbukti nih. Udah hampir selama 6 bulan dia tekun gitu ya. Ini kalau dia nanti udah kelas 1 SMP, nggak usah diminta pun, saya akan belikanlah dia ikan yang lebih bagus. Saya akan belikan dia ikan arwana. Itu dalam hati saya ngomong kayak gitu. Nah, ketika saya dalam hati ngomong gitu, saya langsung saya dapat sesuatu yang menurut saya ini hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Oh, ternyata Tuhan kasih kita kasih kita bisnis, kasih kita kesempatan itu persis seperti saya memperlakukan anak saya. Jadi saya tidak diminta oleh anak saya untuk ngasih arwana, tapi saya perhatikan bahwa anak saya begitu setia, begitu tekun memelihara ikannya. Dan saya sebagai bapak yang baik, saya langsung berpikir, saya akan kasih anak ini tanggung jawab yang lebih tinggi. Saya akan kasih dia sesuatu yang lebih indah. Nah ternyata saya yakin Tuhan pun, Bapa kita di surga, Bapa yang jauh lebih bijaksana daripada kita, tentunya dia juga pasti berpikiran seperti itu. Oh anak ini saya kasih tanggung jawab kecil, ternyata dia setia, ternyata dia tekun mengerjakan. Tanpa kita harus minta, oh Tuhan tolong tambahin visi saya, dia adalah Bapa yang mengerti, jauh lebih mengerti daripada kita. Pasti dia akan kasih tanggung jawab lebih besar. Besok lagi ketika dikasih tanggung jawab lebih besar, ternyata kita bisa menunjukkan tanggung jawab itu, Tuhan akan kasih kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kita nggak sadar, oh kita udah dapat tanggung jawab yang cukup besar gitu ya. Nah, itu gambaran dari bagaimana Tuhan melihat kita. Kita tidak cukup hanya berdoa bilang, Tuhan tolong gedein usaha saya. Tapi kita tunjuk, kita bikin semacam salam ke Tuhan, bahwa Tuhan saya berusaha keras, saya tekun. Maka kita nggak perlu minta pun Tuhan pasti akan kasih tanggung jawab itu ke kita. Sorry. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sorry, agak lama ya Pak. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi ada hal yang berguna yang bisa Bapak Ibu petik gitu ya. Sehingga ketika berbisnis kita jadi memiliki grit yang lebih tinggi gitu. Kita menaikkan level. Gitu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Henry untuk sharingnya yang luar biasa. Saya pernah dengar
sharing Pak Henry sebelumnya, bagaimana perjuangan yang luar biasa dari Pak Henry sampai saat ini. Kita harus banyak belajar nih dari Pak Henry. Oke, sebelum kita masuk sekarang ke pembagian room, tadi di room itu nanti kita bisa saling sharing dan yang membuka channel-channel yang baru, kita main